Dalam dunia pagelaran seni pewayangan, seorang dalang beserta sanggitnya dan para pujangga melalui karya sastranya, mereka mengungkapkan, mengekspresikan kisah seolah-olah memberikan pesan moral, pesan spiritual kepada siapapun, kepada pemirsa atau pendengarnya, bahkan kepada dunia. Seolah-olah kisah itu adalah kisah nyata, benar adanya. Dalam seni pewayangan banyak kisah yang disajikan yang bersumber dari karya sastra kuno, Ramayana sampai Mahabharata. Di dalam Ramayana maupun Mahabharata, Punakawan tidak tercantumkan. 4 tokoh pewayangan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang dikemas menjadi Punakawan yang terdapat pada karya sastra Gatut Kaca Saraya, karangan Empu Panuluh dari Kerajaan Kediri di masa Sri Aji Jayabaya. Istilah Punakawan berasal dari kata pono yang berarti paham, kawan yang berarti teman. Filosofi Punakawan dalam versi sudut pandang para wali, Semar dari bahasa Arab, dari kata ismar. Dalam lidah bahasa Jawa menjadi semar. Ismar adalah yang berarti pagu, sebagai pengokoh, penguat atau pedoman hidup. Dimaksud adalah agama. Oleh karena Semar menurut pandangan para wali tidak harus dipuja dan tidak harus didewakan. Walaupun dalam penganut kejawen, Semar adalah simbol keesaan. Sedangkan kata Bodronoyo berasal dari kata bodro yang berarti kebahagiaan dan noyo yang berarti kebijaksanaan, yang berarti sebuah rumah atau negara akan aman dan tentram, akan makmur bila mana Semar ada di dalam sangkar penyu, yang maksudnya penuh sanggit. Penyu yang berarti panyuwunan atau doa. Jadi bila mana rakyatnya tidak meninggalkan agamanya. Dari ketiga anak angkat Semar, mengapa kami katakan anak angkat Semar? Karena Gareng, Petruk, Bagong itu adalah bukan anak kandung dari Semar, dia adalah anak angkat dari Semar. Dan Bagong adalah lahir tercipta dari bayangan semu dari Semar Bodronoyo.
Yang pertama adalah gareng. Gareng atau nala gareng yang berasal dari kata nala korim. Sesuai dakwah para wali, agar mendapatkan umat yang banyak, teman yang banyak, mencari umat sebanyak-banyaknya untuk kembali ke jalan Allah dengan penuh bijaksana dan kearifan. Maksudnya adalah tinggalkan apapun selain Allah. Yang kedua adalah anak angkat dari Semar adalah Petruk, yang dijuluki sebagai kantong bolong, yang berarti setiap manusia menyerahkan harta benda, berzakat, berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan, tanpa pamrih seperti berlubangnya kantong bolong, tanpa penghalang. Dan yang terakhir adalah bagong, berasal dari kata bahok, yang berarti memberontak melawan kelaliman atau kejaliman, ketidakadilan. Dalam versi lain, bagong berasal dari kata bakok, yang berarti kelanggengan atau keabadian, di mana setiap manusia akan kembali ke tempat keabadian, yaitu akhirat. Kebanyakan asal-usul Punokawan banyak yang sependapat versi para wali, sudut pandang para wali, karena Punokawan diciptakan para wali, khususnya Sunan Kalijogo, dalam rangka syiar agama Islam. Selain animisme dan dinamisme, masyarakat Jawa di masa itu sudah punya agama, yaitu dengan adanya Hindu-Buddha di tanah Jawa. Maka dari itu siarnya perlu melalui seni dan budaya. Alangkah arif dan bijaksananya para wali pada masa itu, yang pastinya tidak seperti sekarang ini yang suka mengkafirkan orang lain atau pihak lain. Sebenarnya ada versi lain tentang bagaimana asal-usul Semar. Sejenak kami mohon tekan tombol like, dan yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya sahabatku. Semar anak Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tunggal anak Sang Hyang Wenang. Kelahirannya berwujud sebuah telur oleh kakeknya. Telur tersebut dipecah dengan membaca mantra sakti. Telur itu berubah menjadi ketiga perjaka yang amat tampan. Kulit telur berubah menjadi antogo atau togok atau tejo mantri. Sedangkan putih telur berubah wujud menjadi Semar, dan kuning telur berubah wujud menjadi Manik Moyo.
Ketiga pemuda itu hidup di kahyangan dan berebut kekuasaan. Kakeknya Sang Hyang Wenang berucap, "Wong wilahing sekaring bawon langgeng, cucu-cucuku, siapapun di antara kalian bertiga yang mampu menelan sebuah gunung dan mengeluarkannya dengan sempurna, berhak menjadi penguasa alam jagat raya." Mendengar ucapan kakeknya tersebut, dengan kesombongannya Tejo Mantri atau Togog menelan gunung. Naas gunung tersebut hanya sampai di mulutnya, yang mengakibatkan mulutnya menjadi robek dan menjadi buruk rupa. Giliran Semar, dia sangat cerdik dan berhati-hati. Gunung tersebut dimakannya dikit demi sedikit dan berhasil masuk dalam perutnya. Tapi naas, dia tak mampu mengeluarkannya dengan sempurna. Dan yang terakhir giliran Manikmaya. Sebelum membaca doa, dia penuh kewaspadaan dan berhati-hati, serta belajar dari kegagalan kakak-kakaknya. Dan akhirnya Manikmaya lah yang berhasil menelan gunung dan mengeluarkannya dengan sempurna. Dalam kisah tersebut kita ambil pesan moral bahwa berhati-hatilah dan berpikirlah sebelum bertindak, dan jangan didasari suatu kesombongan serta keserakahan. Demikianlah sahabatku, bila mana ada versi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.